Ya, Prof. Muradi, kami langsung ingin ke Anda, Prof. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Ito bahwa sebenarnya mau ada kerjaan atau tidak, ya paling tidak si Sambo ini kemudian harus diusut secara jelas. Tapi bagaimana dengan kalau kita katakan gengnya ini, bahkan kalau kita lihat dalam proses kasus pembunuhan saja ada 83 loh anggota yang terlibat. Iya, jadi kan saya udah bilang dari awal bahwa kalau untuk kasusnya kan memang sudah berhenti di Sambo dan istrinya. Bahwa ada orang-orang yang terlibat kan Iya. tinggal kemudian tim sus punya kuasa, punya kewenangan untuk melakukan itu. Jadi saya beranggapan bahwa untuk kasus Brigadir J selesai di situ. Tapi kalau kemudian kita bicara soal ada kerajaan dan sebagainya, Isu lain maka ini. saya bilang kita harus adil. Adil tuh gini loh, Mbak. Ya harus dibuka juga, di atas Sambo ada, dan itu kan kemudian juga menikmati betul apa yang dilakukan oleh Sambo kalau betul itu terjadi ya. Kenapa? Karena data itu kalau betul itu terjadi berarti Prof. Muradi juga belum firm juga ya? Gimana? Ya artinya kalaupun misalnya harus dibuka atasnya, Prof. Muradi mengindikasikan atau menduga siapa begitu, Prof? Ya saya sih saya menyebutnya lebih elegan dengan nama kakak asuh ya. Karena kan di atas itu ada beberapa nama yang kemudian ada yang sudah pensiun, ada yang kemudian sekarang masih aktif dan masih pegang posisi strategis. Nah, kalau kemudian saya kira pimpinan Polri dan tim itu sudah tahu itu orang-orangnya. Hanya memang masalahnya dua. Pertama, apakah memang mau hanya berhenti di kasus Brigadir J atau ingin membuka semua. Kalau mau buka semua, ya saya bilang jangan berhenti cuma di Pak Sambo, tapi juga di atas-atasnya karena ini juga menjadi kalau menurut Anda baiknya bagaimana? Mengingat sudah tersebar juga kan di masyarakat soal skema dan lain-lainnya begitu. Dan sikap Kapolri juga dinantikan ini, Prof. Ya artinya kan yang disampaikan Pak Sigit sudah clear betul bahwa kalaupun ternyata misalnya ada indikasi misalnya beberapa pimpinan Polda itu terindikasi katakan layak, ya saya simpel saja bikin mutasi itu dulu. Itu salah satu yang paling mudah, yang paling kemudian memiliki daya daya tekan yang luar biasa dari pimpinan. Saya kira itu poin pentingnya. Kalau memang belum dalam artian misalnya baru sebatas wacana katakanlah akan A, B, dan C, saya sama dengan Pak Bambang tadi. Itu akan terjadi sesuatu yang kemudian tidak bisa kita harapkan begitu. Kalau bahasanya yang paling penting itu. Kalau saya berharap sebenarnya apa yang disampaikan Pak Kapolri itu ya diwujudkan dalam bentuk yang sifatnya konkret begitu. Kan selama ini konkret ya. Diimplementasikan nyata misalnya. Gitu. Persis, artinya maksud saya berharap misalnya indikasi itu kemudian direalisasi karena gini, data, fakta, nama, jabatan itu sudah ada di tim dan Pak Kapolri sendiri, tinggal mau tidak kemudian secara perlahan membuka itu supaya publik juga clear. Tapi kalau memang misalnya hanya berhenti. Artinya indikasi Anda ini sebenarnya kuat ya, sedangkan tadi sempat disangkal juga oleh Pak Ito Sumardi. Ya kalau disangkal kan ya saya pikir Pak Ito bisa menjelaskan juga kok bagaimana kemudian model kakak asuh, faksi dan sebagainya ada dan normatif. Kita bisa lihat dengan mata telanjang kok. Saya hampir 25 tahun ngajar di Sespim, Sespati, kemudian PTIK dan sebagainya. Ya memang ada kok itu faktanya. Hanya masalahnya memang tadi, apakah memang itu mampu menjadi harmonisasi dalam mewujudkan promoter atau presisi kalau sekarang ya. Kalau itu yang kemudian jadi masalah ya saya kira Pak Kapolri harus melakukan upaya untuk kemudian mendowngrade tadi gitu, seperti itu kira-kira. Saya bergeser ke Pak Bambang kalau gitu. Pak Bambang tadi sudah didengar sendiri ya oleh Pak Bambang bahwa Pak Ito Sumardi yang cukup lama berada di tubuh Polri begitu, ini membantah nih pernyataan Anda. Tapi kalau mengacu ke merit sistem yang Anda lontarkan tadi, ya kan memang kan kalau kita lihat sejarah terpilihnya Kapolri ini kan sejak Tito Karnavian lalu juga sampai dengan Listio Sigit Prabowo ini, ya mungkin itu yang dimaksudkan oleh Anda merit system tersebut. Nah ini ada juga usulan yang berkembang bahwa Polri sebaiknya tidak lagi di bawah Presiden. Komentar Anda Pak Bambang, nanti Pak Ito juga bisa ikut berkomentar soal ini. Jauh ya, karena
masih perlu kerja-kerja politik karena untuk tentunya akan merubah Undang-Undang 2 tahun 2002 gitu. Tapi sebenarnya kita lebih fokus untuk jangka pendek ini saja bagaimana momentum kasus ini jadi momentum untuk benar-benar di tubuh Polri gitu. Memang saya melihat bahwa kasus ini kan menjadi tsunami bagi kepolisian gitu. Dampaknya sangat besar sekali. Tetapi bagaimana sekarang dampak ini bisa menjadi sesuatu yang menuju kebaikan atau tetap dibiarkan semakin hancur karena kalau tidak cepat dilakukan perbaikan-perbaikan, ini berkejaran dengan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada kepolisian. Sama seperti disampaikan oleh Profesor Mahfud, ini harus ada manajemen dampak untuk mengukur yang akan terjadi bila buka-bukaan semuanya seperti itu. Pola kakak asuh atau relasi kultural, relasi ideologis malahan itu memang faktanya ada. Dan ini tidak bisa diselesaikan dengan standar normatif atau narasi-narasi prosedural seperti mohon maaf yang disampaikan Pak Ito tadi, karena memang prosedur itu ada, norma-norma itu ada, tapi faktanya kan kita melihat tontonan yang sangat besar bahwa prosedur itu semuanya dilanggar oleh personel di kepolisian, bukan hanya oknum, tapi jamaah berkelompok dan kalau saya melihat ini gerombolan besar, gerombolan besar di tubuh kepolisian dan ini harus dibersihkan kalau ini ingin benar-benar Polri mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Gitu. Kalau tidak, ya berkejaran dengan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat tadi. Makanya harus ada skema-skema jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka panjang tentunya memang harus ada revisi undang-undang kepolisian bahwa nanti dimasukkan di kementerian mana itu berikutnya gitu. Tapi yang terpenting tadi adalah bagaimana manajemen dampak ini di awal ini. Saya melihat bahwa sekarang institusi Polri ini tidak pernah minta maaf kepada rakyat gitu. Narasi-narasi seringkali disampaikan itu secara denial gitu. Mereka membantah saja tapi atas tidak pernah apa, Pak Bambang? Yap. Permintaan maaf atas apa, Pak Bambang? Ya, kebohongan-kebohongan yang selama ini terjadi dan ini bukan oknum loh. Sekarang seringkali masyarakat disuguhi atau pernyataan-pernyataan Polri bahwa ini adalah kasus oknum-oknum. Tapi faktanya dilakukan berbarengan, berombongan gitu. Makanya secara institusional seharusnya Polri meminta maaf kepada masyarakat terkait dengan sekian banyak anggotanya yang sudah melakukan kebohongan-kebohongan itu. Dan Kapolri pun sebenarnya juga sudah mengetahui sejak awal bahwa ada kebohongan karena tanggal 8 itu sudah FS sudah melaporkan kepada Kapolri seperti itu. Tetapi mengapa tanggal 11 baru diumumkan? Ini kan juga salah satu bentuk kebohongan juga. Baik Pak Bambang. Saya berpindah ke Pak Ito di komentari mungkin Pak Ito. Silakan Pak Ito. Saya yang pertama ya mungkin saya tidak terlalu jelas tadi karena memang mungkin karena audionya ya Mas Arif ya. Hanya demikian bahwa di kepolisian itu kan ada dua ya. Ada yang namanya merit system yang berlaku di organisasi. Kemudian ada juga yang namanya hak prerogatif presiden. Kalau sudah hak prerogatif ini tentunya kita semua ya mau tidak mau harus mengikuti meskipun ada istilahnya kan ada hierarki, ada senioritas, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan ada 80-an sekian yang sekarang sedang diperiksa. Kita harus, mungkin perlu saya sampaikan bahwa Saudara FS ini kan bukan hanya di bidang propam, yang mengepalai sekian ratus orang, bahkan sekian ribu orang di bawahnya. Kemudian juga ada yang bersangkutan sebagai Kasat Gasus, yang juga mengepalai atau mengkomandani beberapa orang ya. Nah, kalau orang-orang ini yang sekarang dianggap terlibat, tentunya harus dilihat dulu perannya. Apakah perannya orang-orang ini adalah atas dasar struktur, ya atau fungsi di mana dia bertugas, yang ada aturan-aturannya, meskipun itu harus saya akui bahwa itu salah ya Mas Arif ya. Yang kedua adalah apakah memang yang bersangkutan itu berperan serta karena loyalitas.
sehingga akibatnya sekarang kepada mereka. Jadi saya kira mungkin kalau pengamat kepolisian yang bukan berasal dari kepolisian, tentu melihat organisasi ini hanya dari luarnya saja. Tapi kalau saya kan pengamat kepolisian yang pernah menjadi anggota polisi 35 tahun. Saya kira mungkin saya merasakan betul sistem itu ada dan bagus. Bahkan kita pernah dulu mendapatkan ISO dengan penerapan zero tolerance zamannya Pak Komjen Arif yang sekarang masih ada berdinas. Tapi kan sekarang kembali kepada yang disampaikan oleh Pak Prof. Muradi, apakah kita mau melaksanakan sistem itu? Tidak. Dan ini menurut saya adalah yang perlu dikaji adalah sistem pengawasan dan pengendalian. Ya, karena menurut saya di sinilah kelemahan pengawasan pengendalian ya. Dan mungkin tentunya di sini Pak Kapolri saat ini sudah akan mengkaji ulang sistem bagaimana implementasi daripada sistem pengawasan yang sebetulnya sudah ada. Kita ada pengawasan melekat, ada pengawasan yang berjenjang ya. Tapi kan pada pelaksanaannya beberapa kali dalam tanda kutip kita saya mengatakan adanya kecolongan ya, yang menyebabkan tentunya dampaknya terhadap institusi Polri ya. Tapi apa yang disampaikan Pak Kapolri sekarang sudah dibuktikan. Misalnya judi, orang ribut soal judi. Apakah judi tanggung jawab polisi saja? Bukan. Pengalaman saya yang bikin banyak kok dari institusi lain ya. Bahkan dari ormas. Nah, mungkin kalau memang mau diberantas judi, bentuk saja Badan Penanggulangan Perjudian Indonesia Nasional, misalnya ya, supaya melibatkan juga institusi-institusi lain bertanggung jawab. Jadi jangan hanya dibebankan kepada Polri. Kemudian satu lagi, Mas Arief, kalau Polri di bawah kementerian atau di bawah menjamin Polri akan lebih baik, tentunya kan enggak juga gitu kan. Kita harus melihat norma-norma yang berlaku dalam satu negara ya. Karena beda-beda. Saya kira di Indonesia dan dengan negara lain dilihat daripada sistem pemerintahannya. Saya kira mungkin kembali kepada manusianya. Ya, sistem pengawasan dan pengendalian untuk melaksanakan sistem yang ada di kepolisian. Itu saja mungkin poinnya, Mas. Baik, Pak Ito. Itu jangka panjang paling tidak ya Pak Ito. Tapi Prof. Muradi untuk jangka pendek saat ini apa yang harus dilakukan Polri termasuk dalam hal ini adalah Kapolri. Kalau Anda sebutkan tadi nama-namanya sebenarnya sudah ada. Tinggal bagaimana nanti Kapolri dan Polri ini kemudian akan mengungkapnya. Akan menyangkut nama-nama besar juga tentunya, Prof. Kira ada yang kemudian juga masih pegang posisi strategis. Makanya kemudian saya sih berharap kalau memang mau ingin ada pembenahan di internal Polri, maka itu juga minimalnya kalau saya kan mungkin Pak Ito juga bisa memperkuat itu. Minimalnya ada hukuman secara kelembagaan tadi. Misalnya dicopot dengan atau dimutasikan dalam posisi tidak strategis lagi gitu. Ini yang saya kira juga jadi salah satu bentuk untuk memudahkan tim sus untuk membuka ruang-ruang yang lain, ruang-ruang yang kemudian selama ini tidak bisa dijangkau oleh tim sus. Kenapa? Karena tadi ada upaya misalnya penolakan, menutupi dan sebagainya. Karena saya sekali lagi saya juga harus adil kan kita melihat bahwa posisi FS dan keluarga ini kan sudah selesai sebenarnya dalam kasus ini. Kalau memang ingin berhenti di situ saja, oke. Tapi kalau memang publik ingin jauh lebih terbuka, maka tidak berhenti di FS. Ada senior-senior yang lain yang juga harus kemudian jangan nanggung-nanggung Pak. Dalam arti yang paling clear kan bertanggung jawab bahwa mereka berupaya untuk kemudian menyembunyikan atau mengabaikan atau menghapus dan sebagainya. Ini yang saya kira perlu juga menjadi catatan kita bersama begitu. Baik, Prof. Muradi, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi dan juga Pak Bambang Suminto, terima kasih atas waktunya bersama kami pagi ini. Sehat selalu untuk Anda dan yang sedang bertugas juga semoga dilancarkan tugasnya. Terima kasih banyak Bapak-bapak. Terima kasih, hatur nuhun Mbak. Selamat pagi. Pak Ito, Pak Bambang, sampai ketemu lagi. Selamat pagi. Prof, selamat pagi, Prof. Jadi diskusi yang kita lakukan pagi ini tuh sebetulnya untuk kembali itu tuh judulnya kan. Tujuannya sama semua, sepakat semua sebenarnya. Sepakat pastinya kan, tapi ada yang mau di sini saja kah atau mau lanjut sampai ke yang semuanya kah? Akankah dibuka semua atau tidak kah? Itu dia. Oke, kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Usai jeda kami akan ajak Anda ini, kita akan pantau di beberapa titik SPBU karena pasalnya mau naik lagi Pertalite. Kita juga akan mendengarkan juga suara masyarakat dong. Tentunya kita akan ajak Anda usai jeda ya. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.